Selamat bertemu kembali dalam ibadah Prapaskah minggu kedua di tempat ini. Begitu juga untuk yang di rumah lewat ibadah Zoom online, kami mengucapkan selamat bertemu kembali dalam ibadah Prapaskah. Kita bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan sehingga kita masih dapat ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kuasa lawatan Tuhan yang ada di rumah maupun di sini tetap sama. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin Bapak Ibu. Iya, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Nanti Ibu Nelce doa pembukaan. Kita angkat pujian. Betapa besar kasih-Mu Yesus. Dapat bawa membalas kasih Tuhan. Panjang, tinggi dan lebarnya. Panjang, tinggi dan lebarnya. Kekal tiada terhingga. Walau ku serahkan hidup, tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan semua anugerah-Mu. Betapa indah kasih Yesus, ku sujud menyembah. Apa yang ku dapat bawa Yesus, dapat bawa membalas kasih Tuhan. Panjang, tinggi dan lebarnya. Panjang, tinggi dan lebarnya. Kekal tiada terhingga. Walau ku serahkan hidupku, walau ku serahkan hidupku, tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan semua anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Betapa indah kasih Yesus, ku sujud menyembah. Apa yang ku dapat bawa, dapat bawa membalas kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Panjang, tinggi dan lebarnya. Kekal tiada terhingga. Walau ku serahkan seluruh hidupku, dan hidup, tak cukup membalas kasih-Mu Yesus. Tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Balas Tuhan semua anugerah-Mu. Betapa indah, betapa indah kasih Yesus, ku sujud menyembah. Betapa indah, betapa
ajeng, ku sujud menyembah. Betapa indah kasih Yesus, betapa indah kasih Yesus. Ku sujud menyembahmu. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami mulai ada di tempat ini Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa kami balas. Kami ada di tempat ini merindukan akan kuasa-Mu Tuhan, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap saat kami menikmati akan kasih Tuhan. Kami sehat. Kami kuat. Di saat kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Saat kami susah, Engkau berikan kami penghiburan. Di saat kami kekurangan, Engkau Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa ada di tempat ini. Karena Tuhanlah kami ada, kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di altar-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Baik juga yang memimpin pujian, yang mengajak kami untuk bersuka cita, bersorak, menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan disenangkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sampai kepada hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan juga yang akan berbicara kepada kami. Para pemain musik, mengatur sound system Tuhan Yesus. Bagi mereka juga yang di rumah Tuhan, berkat internet, semua Tuhan Yesus mereka pakai. Biar mereka juga boleh menikmati Tuhan Yesus. Di dalam kehadiran Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberkati kami. Sehingga kami pulang sebentar. Kami pulang dengan penuh sorak-sorai dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita duduk saudara, sebelum kita memuji Tuhan, kita sorakkan haleluya, haleluya, haleluya 3 kali amin. Ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji Dia. Ya, dengan hati penuh sukacita. Haleluya. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia sang penebus, kita senangkan hatinya. Mari memuji. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia sang penebus, kita senangkan hatinya. Angkatlah suaramu, angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hatinya. Kaum pria saja, kaum pria
baik dan tiada. Mari memuji Dia sang penyembuh. Kita senang. Kaum wanita saja. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan tiada. Mari memuji Dia sang penebus. Kita senangkan hati. Sama-sama. Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkan. Mari memuji Dia sang penebus. Kita senangkan hati. Angkatlah wajahmu, Angkatlah wajahmu, angkatlah suaramu, belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan. Kita senangkan hatinya. Sekali lagi. Kita senangkan hatinya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Tuhan beri kita kesempatan untuk memuji menyenangkan Dia. Amin. Karena Dia Tuhan yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik
Tuhan Yesus tetap baik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian ini. Telah kulihat betapa besar kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Yes. Dengan darah-Mu Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh terlalu mahal. Yes Lord. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Hati Bapak Alvin. Kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari saudara-saudara kasih kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau katakan nama-Mu Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kau dahsyat, heran dan luar biasa. Sehingga kedahsyatan-Mu ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami memuji-Mu, hadirat-Mu turun di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami membuka hati. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua Bapa, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapa Pendeta Ruben, pakai lidah bibirnya Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sesederhana mungkin, agar setiap kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat kami siap mendengarnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat bertemu, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih sama Tuhan, kita semua sehat, kita semua kuat. Ada banyak orang yang tidak bisa berbakti hari ini. Mereka tidak ke gereja. Ada banyak orang yang ada di rumah sakit. Mereka rindu berbakti, mereka tidak bisa. Ada yang di penjara loh. Mereka rindu berbakti tapi mereka tidak bisa. Tetapi pada pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan kita semua ada di rumah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat AMS Jakarta pada pagi hari ini. Tema besar kita adalah kasih yang terbesar yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 8. Saya ingat saya khotbah 2 bulan yang lalu, ternyata ayat ini saya sudah bawa ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi saya baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih ini adalah kasih yang luar biasa loh. Kenapa? Allah mendemonstrasikan kasih-Nya yang tidak pernah dilakukan oleh orang siapapun juga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita, dari Kejadian pasal 1 dan 2, kita akan melihat cerita bagaimana karya besar Allah. Waktu Dia menciptakan langit, bumi, segala isinya. Dan Alkitab berkata, selama 6 hari Tuhan Allah bekerja, selalu diakhiri dengan kata Allah melihat bahwa semua yang Dia ciptakan itu adalah baik. Allah menciptakan segala-galanya sungguh baik. Malahan di ayat yang ke-31 Alkitab berkata bahwa Allah melihat bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan sungguh amat baik. Kalau kita perhatikan juga di dalam pasal 1 itu ada 7 kali kata berfirman. Maka berfirmanlah Allah, maka jadilah. Maka berfirmanlah Allah, maka jadilah. Maka berfirmanlah Allah, maka jadilah. Tetapi bagi manusia, bagi manusia yang diciptakan oleh Allah punya kekhususan. Allah tidak berfirman, tetapi Allah sendiri turun tangan loh. Allah sendiri turun tangan, mengambil tanah, debu tanah liat, mengolah tanah itu jadi manusia. Dan bentuknya sama, serupa dengan gambarnya Allah. Ini luar biasanya manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Haleluya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Tetapi dalam pasal ketiga kita baca di sana, manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Manusia tertipu, manusia tergoda, manusia berhasil dibohongi oleh iblis. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia yang diciptakan oleh Allah yang Dia bilang sangat baik, hancur, dan harus dihukum. Ular si penggoda yang dipakai oleh iblis dihukum oleh Tuhan. Wanita yaitu Hawa dihukum oleh Tuhan. Tanah yang diciptakan oleh Tuhan, bumi yang diciptakan oleh Tuhan dengan baik dihukum oleh Tuhan. Laki-laki Adam dihukum oleh Tuhan. Semua dihukum oleh Tuhan. Akibat dosa terjadi kehancuran total. Sekali lagi, akibat dosa terjadi kehancuran total. Sejak manusia lahir, sejak itu dosa sudah ada sama dia. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hidup dalam dosa. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Kenapa? Dosa sudah mengikat manusia itu.
Manusia tidak berdaya sama sekali. Oleh sebab itu firman Allah berkata Roma 3 ayat 23, manusia sudah berdosa semua loh, ya. Semua manusia sudah berdosa dan sudah hilang kemuliaannya, termasuk Adam dan Hawa yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Dosa harus dihukum. Manusia harus dihancurkan, manusia harus dimusnahkan. Oleh sebab itu, dosa menghasilkan apa kalau kita baca? Di dalam Kejadian pasal 3, dosa menghasilkan rasa malu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berbuat pelanggaran, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Tetapi waktu mereka berbuat dosa, mereka tahu ternyata mereka telanjang. Sehingga ada rasa malu. Rasa malu itu akibat dari dosa. Kalau ada orang yang malu datang ke gereja, itu akibat dosa loh. Seringkali kita ajak orang, ayo kita ke gereja. Aduh, saya belum bisa ke gereja. Kenapa? Kalau saya ke gereja, gereja bisa runtuh. Kenapa? Saya orang berdosa. Ayo ke gereja. Belum saya belum mau ke gereja. Kenapa? Saya belum pantas. Saya malu ke gereja. Rasa malu adalah akibat daripada dosa. Oleh sebab itu, yang hadir pada pagi hari di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Tidak rasa malu lagi. Tapi bisa menghadap Tuhan. Menghadap Allahnya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tidak ada rasa malu sama sekali. Karena rasa malu itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu manusia sadar dia berdosa, dia telanjang, maka mereka mengambil daun pohon ara. Mereka semat itu menjadi cawat untuk menutupi kemaluan mereka. Tetapi daun pohon ara itu adalah gambaran diri, kebenaran diri sendiri. Sudah merasa benar, melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Maka Allah datang, Allah mengganti itu. Pakaian yang dibuat oleh manusia diganti dengan pakaian yang langsung dikerjakan oleh tangan manusia. Yang dia ambil dari seekor binatang, disembelih dan dibikinkan itu pakaian, dikenakan kepada manusia. Saudara bisa melihat bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Kasih Allah begitu besar. Korban binatang, domba yang dikuliti oleh Allah sendiri, dijadikan pakaian, dikenakan kepada manusia. Ada korban darah di situ. Itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang akan datang mati di Golgota, darahnya tercurah dan dosa itu, darah itu mengampuni dosa saya dan saudara. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada bagian hidup kita. Tidak ada bagian diri kita yang suci. Semuanya sudah hancur. Kenapa? Dosa sudah menguasai manusia. Tetapi sekali lagi, oleh kemurahan Allah. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengarahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ada kata kasih di situ loh. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi, ketika berdosa, bahasa aslinya berkata bahwa penuh dengan dosa. Makanya saya bilang tadi, dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Kita sudah terlahir dari dosa. Tetapi ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang dalam Alkitab bahasa Greek ditulis dengan kata agape. Apa itu agape? Agape adalah kasih. Tapi itu bukan kasih yang biasa. Itu adalah kasih yang luar biasa. Haleluya. Kasih yang luar biasa. Kita akan melihat kualitas kasih agape itu. Kasih yang luar biasa itu. Yang cuma bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus. Kualitas kasih agape. Apa kasih agape itu? Satu, agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tulus. Kasih yang murni. Saudara,
Cuman Tuhan yang bisa memberikan kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tulus, kasih yang tidak terbatas. Kalau manusia mengasihi orang, kadang-kadang minta imbalan. Tidak tulus. Suka diungkit-ungkit. Apalagi kalau sudah menyinggung perasaannya. Kebaikan, kasih yang kita pernah berikan, diungkit lagi. Dan kadang-kadang kita berkata sebagai orang percaya, saya tidak mau tolong kau lagi. Sudah yang terakhir. Sudah habis batasnya. Tetapi kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tulus. Kasih yang murni. Kasih yang siap dirugikan. Tapi tidak merugikan orang yang lain. Amin. Ada yang mau dirugikan? Ada yang mau dirugikan? Tapi tidak mau merugikan orang lain. Tetapi malah memberkati orang yang lain. Haleluya. Aduh, langkah manusia seperti itu. Tetapi itu dikerjakan oleh kasih Yesus Kristus. Dan saya percaya di Jakarta ini terlalu susah untuk menemukan seseorang yang mempunyai kasih yang tidak bersyarat. Itu ada di sini. Haleluya. Orang itu tidak di tempat lain. Orang itu ada di tempat ini. Yang bisa memberikan kasih yang tidak terbatas, yang tulus, yang murni. Kasih agape adalah kasih yang walaupun saya disakiti, saya tetap mengasihi. Walaupun saya dihina, saya tidak akan membalas. Walaupun saya difitnah, saya tidak akan membalas. Karena kasih agape adalah kasih yang walaupun. Walaupun saya miskin, tapi Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya jelek, tapi Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya orang berdosa, tapi Tuhan sudah membenarkan saya. Haleluya, haleluya. Kasih agape adalah kasih yang tulus. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang murni. Haleluya. Kasih agape yang kedua adalah kasih yang total. Total, sempurna. Waktu Yesus mengerjakan keselamatan, Yesus mengerjakan itu secara sempurna. Sejak Yesus di Taman Getsemani, dia bersama dengan murid-muridnya. Dia tahu dia akan ditangkap. Dan nanti dia akan diadili. Dia akan disalib. Dia akan mati. Dia kerjakan itu dengan setia. Sebagai manusia, ingat, Yesus adalah Allah 100%. Dan Yesus adalah manusia 100%. Sebagai manusia dia tidak sanggup. Makanya dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini jauh daripadaku. Aku tidak sanggup. Yesus bisa menolak loh. Dia tidak mau ditangkap. Dia bilang, saya bisa panggil malaikat untuk membela saya. Dia bisa menolak itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia dicambuk di pengadilan. Dia tetap kerjakan itu. Dia naik ke Golgota. Dia tetap kerjakan itu. Walaupun dengan kaki yang tidak kuat lagi. Dengan badan yang sudah tidak kuat lagi karena sakit. Dia tetap pikul salib itu. Sampai di Golgota dia disalibkan. Dan dia mati. Sempurna. Yesus mengerjakan keselamatan. Melalui kasih agape itu. Tidak setengah jalan. Tidak berhenti di tengah jalan. Tapi dia selesaikan itu sampai sempurna. Jadi orang Kristen. Jadi anak Tuhan. Jadi pelayan mimbar. Jadi tua-tua sidang. Jadi wakil gembala. Jangan setengah jalan. Harus sampai selesai. Sampai mati. Amin. Amin Pak Luki. Sampai mati. Tidak boleh ada off-offan. Saya mau off dulu dari wakil gembala ya. Saya mau off dulu dari kolektan. Saya mau off dulu dari ke gereja. Kalau Tuhan off, mati kita semua. Kalau Tuhan bikin kita off, tutup hidup kita, semua pada mati. Kerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita
dengan sempurna, kasih yang total, memberi dan tidak mengharap. Haleluya, haleluya. Kita akan memberi berharap ada imbalannya. Kita memberi dengan harapan ada sesuatu yang saya dapat. Itu orang dagang. Take and give, memberi dan menerima. Kalau saya kasih dia 5, saya harus dapat 10 dari dia. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Dia sempurna. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Yesus bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Kita bisa mengasihi orang. Bukan cuma itu. Kalau kita mengasihi sesama jemaat AMS, Pak Luki mengasihi Om Hendrik, teman angkatan saya. Om Hendrik mengasihi Bapak Raj, itu biasa. Itu biasa loh. Satu gereja, teman. Tetapi kalau kita mengasihi musuh kita, kalau kita mengasihi orang yang menghancurkan kita, kalau kita mengasihi orang yang mempermalukan kita, itulah kasih yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh orang dunia, cuma dimiliki oleh anak Tuhan yang ada di sini pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. 3, kasih tanpa perhitungan. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa perhitungan. Ikhlas. Tidak ada hitungan matematika. 1 tambah 1, 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Kasih agape tanpa perhitungan. Ikhlas. Tidak mengharapkan ada timbal balik. Tulus mau rugi-rugi. Mau rugi-rugi enggak apa-apa. Kenapa? Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih agape, kasih tanpa perhitungan. Saudara, kalau Tuhan Yesus memakai ilmu matematika, ilmu dagang, memakai perhitungan, kita tidak masuk dalam hitungan orang yang diselamatkan. Saya bilang tadi, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita sudah berdosa. Kita sudah babak belur oleh dosa. Tidak masuk hitungan kita untuk masuk surga. Coba lihat masa lalu kita. Sebelum kita bertobat. Sebelum kita ikut Yesus Kristus. Apa yang kita kerjakan? Kita tukang tipu. Kita selingkuh. Kita hidup dalam kedagingan. Hidup duniawi. Dulu. Kalau Tuhan melihat kita dulu, tidak masuk hitungan. Surga kosong. Tidak ada jemaat AMS di sana. Karena tidak masuk hitungan, semua berdosa. Tetapi karena kasih Allah, agape, tidak ada perhitungan, kasih yang begitu besar. Ikhlas loh Tuhan. Semua haknya diambil. Haknya sebagai raja, sebagai anak Allah. Diambil. Haknya sebagai anak kesayangan Bapa. Diambil. Haknya sebagai keturunan Daud yang harusnya hidup enak. Diambil. Tapi dia tidak protes. Dia tidak marah apalagi. Dia tidak menuntut balas. Kasih agape adalah kasih tanpa perhitungan. Yang keempat, kasih agape adalah kasih tanpa mempedulikan. Kasih agape tidak melihat siapa yang dia kasihi. Kasih agape tidak melihat status orang yang dia kasihi. Sadar atau tidak sadar. Mengaku atau tidak mengaku. Kita seringkali mengasihi melihat muka orang. Tuhan tidak melihat muka. Tapi Tuhan melihat hati. Makanya ada banyak orang yang tidak mau jadi Kristen. Tidak mau bertobat. Karena banyak orang Kristen yang hari Minggu di gereja, waktu mengasihi, dia tidak mempedulikan orang lain.
yang kulit putih, kumpul orang kulit putih. Yang kribo keriting, kumpul orang kribo keriting. Yang pengusaha, kumpul dengan pengusaha. Yang orang miskin, kumpul dengan orang miskin. Kenapa kita tidak menurunkan sedikit saja derajat kita? Kenapa kita tidak menurunkan sedikit saja status kita sebagai orang kaya, orang terhormat? Orang yang dikenal, turunkan sedikit saja. Biar ada orang yang di bawah kita bisa percaya. Dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan yang sudah bertobat. Kasih yang tidak mempedulikan, tidak lihat status. Kasih yang tidak melihat siapa dia yang dia kasihi. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia bau. Aku mau mengasihi dia. Haleluya. Bisa mengasihi seperti itu. Kasih agape. Tanpa peduli siapa yang kita kasih. Di streaming ya, ada gereja-gereja suku. Misalnya di kampung saya ada gereja ini, ada gereja itu. Yang kumpul, orang Manado melulu di gereja itu. Yang kumpul, orang itu suku ini sendiri dikumpul. Itu adalah musuh penginjilan. Kalau tidak di streaming, saya mau bicara lebih keras. Gereja suku adalah musuh penginjilan. Karena dia cuma menginjil, gerejanya cuma dengan satu suku saja. Tidak ada suku lain. Pakai bahasa suku. Saya tidak mengerti dia bicara apa. Saya tidak mengerti pujiannya. Saya tidak mengerti khotbahnya. Kapan saya bertobat? Gereja suku adalah musuh penginjilan. Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi seluruh dunia. Yesus mati bukan cuma orang Manado. Yesus mati bukan cuma orang Batak. Yesus mati bukan cuma orang Tionghoa. Tapi Yesus mati bagi seluruh umat manusia. Kasih tanpa mempedulikan. Haleluya. Haleluya. Mau belajar mengasihi tanpa mempedulikan dia siapa? Kita mau duduk aja dengan di gereja dengan siapa? Lihat dulu siapa dia. Lihat dulu siapa dia. Kalau sehati dengan kita, aku mau duduk dengan dia. Aku memuji Tuhan. Kalau tidak sehati dengan saya mau jauh-jauh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 diceritakan di sana tentang pertobatan daripada Rasul Paulus. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 9 bahwa sementara ia berkobar-kobar, hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus, waktu dia masih Saulus, sebelum dia jadi anak Tuhan, sebelum dia ikut Yesus Kristus, adalah penjahat, teroris kelas besar. Alkitab bilang, dia datang dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kota ke kota, mencari siapa orang Kristen. Dia tangkap, dia pukul, masukkan ke dalam penjara, bawa ke pengadilan. Ada imam besar punya surat kuasa untuk dia. Ada majelis agama. Orang Kristen dipateni oleh Paulus. Satu hari dia mau ke Damsyik, mau cari orang Kristen. Tetapi di tengah jalan dia dihadang oleh Tuhan. Dia jatuh dari kudanya. Dan dia dengar suara, Saulus, Saulus. Tiba-tiba Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu terdengar, akulah Yesus yang engkau aniaya itu.
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus membunuh orang Kristen. Dia mau hancurkan ajaran Yesus Kristus tentang kasih. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau alat di tanganku. Orang-orang percaya, murid-murid Yesus tidak bisa terima. Tuhan, ini kan penjahat. Dia kan yang bikin heboh. Mengejar orang-orang Kristen. Menangkap orang-orang Kristen. Masa iya Tuhan mau tangkap dia? Mau jadikan dia murid Tuhan? Tuhan bilang, enggak. Biarkan saja. Saudara, pantaskah Paulus yang teroris itu? Pantaskah Paulus yang pembunuh, menangkap, menganiaya orang Kristen? Pantaskah dia diselamatkan oleh Tuhan? Pantaskah si teroris itu dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Pantas enggak? Saya yakin kita semua sepakat akan bilang, tidak. Saya juga akan bilang tidak. Masih banyak orang yang lebih baik dari Paulus. Masih banyak orang yang lebih mengasihi Tuhan daripada Paulus. Paulus tidak ada sama sekali jasanya untuk Yesus Kristus. Tidak ada sama sekali kebaikan sekecil apapun juga yang dia sudah lakukan untuk Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tangkap dia dan Tuhan mau jadikan dia alatnya Tuhan. Pantas enggak? Saya bilang sekali lagi, enggak pantas. Kalau waktu itu saya langsung berdiri. Tuhan, saya Ruben protes dengan pilihan Tuhan. Saya protes Tuhan. Tuhan tahu enggak siapa dia? Pilih yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih rohani. Kenapa dia? Tapi Tuhan biarkan saja. Pilihanku sudah dia. Saudara, soal keselamatan adalah hak prerogatif dari Tuhan. Soal menjadi hamba Tuhan, hak prerogatif dari Tuhan. Kenapa Tuhan panggil ada beberapa jemaat sini, Pak Luki, ikut sekolah Alkitab? Ada yang kaget? Jangan protes sama Tuhan. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Saudara, saya bilang tadi, apa pantas? Tidak pantas. Tetapi, inilah kasih agape. Kasih yang tidak memandang wajah. Kasih yang tidak terbatas. Inilah kasih terbesar Yesus Kristus. Kasih agape. Dia mengasihi Paulus waktu Paulus masih berdosa. Dia juga mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang dinyatakan Tuhan kepada Paulus yang masih berdosa adalah kasih yang dinyatakan Tuhan juga kepada kita waktu kita masih berdosa. Kasih agape, kasih yang terbesar. Haleluya, haleluya. Jangan sombong. Kita dulu orang yang berdosa. Cuma oleh kasih karunia Tuhan saja kita bisa duduk manis di tempat ini. Memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Tidak ada hak kita untuk menyombongkan diri. Terakhir saya mau cerita satu ilustrasi. Ada satu kerajaan yang begitu makmur. Dipimpin oleh seorang raja yang begitu bijaksana. Satu hari raja itu memberi peraturan bagi kerajaannya, bagi rakyatnya. Bahwa barang siapa rakyat kerajaan itu yang ketangkap, kedapatan mencuri akan dihukum. Dan hukumannya adalah cungkil biji mata. Satu hari ada seorang prajurit lari-lari ke istana. Dengan muka yang sangat ketakutan, ngos-ngosan, dia menghadap raja dan Tuanku Raja, ada hal berat yang terjadi. Apa itu? Anak raja, anak satu-satunya, kedapatan mencuri. Ditangkap mencuri. Raja itu terdiam dan dia bilang begini, bawa anakku ke sini. Sama bawa pisau. Waktu anak itu dibawa, sang raja memandang anaknya,
Raja itu ambil pisaunya, raja mencungkil matanya satu, dan dia taruh, dan dia berkata, saya telah mengganti kesalahan anak saya. Lepaskan dia, bebaskan dia. Raja yang tidak bersalah, dia rela kehilangan mata. Anak yang bersalah, yang harus dihukum, tapi matanya tetap utuh. Sama seperti kita. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yang harus dibunuh, yang harus disalib itu saya. Om Hendrik harus disalib. Kalau bisa salibnya 2 biji. Karena dosa kita terlalu besar. Kalau bisa hukuman Yesus Kristus 2 kali lagi lebih berat dengan hukuman yang saya jalani dan Om Hendrik jalani. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Dia menggantikan saya di atas Golgota. Dia mati bagi saya, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang penuh kasih, yang tidak dimiliki oleh Tuhan siapapun juga. Kalau Tuhan orang lain, dia juga ada kerusuhan, dia akan menyelamatkan diri duluan. Pada tahun 1998, di Jakarta ada kerusuhan kan? Ada banyak gereja ditutup. Umat Tuhan banyak tidak berbakti. Tapi banyak pendeta yang lari ke Singapura. Dia biarkan jemaatnya teraniaya. Dia kabur menyelamatkan diri. Dia kabur menyelamatkan diri. Oh, dia bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan melarikan diri. Dia tetap setia. Sampai mati. Mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik, kita akan nyanyikan pujian karya terbesar. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Glory. Haleluya. Amin, 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 amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, glory, 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 mengalir di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Kita ulang lagu itu dari atas. Mari kita semua berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Kasih yang terindah, glory, hati yang mulia. Amin Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar, haleluya, puji Tuhan, amin, amin, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamat
Raya lama sembari yang Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pada pagi hari ini firman Tuhan sudah diberitakan. Memberitakan kepada kami bahwa kasih Allah adalah kasih yang terbesar. Kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari lagi. Mengasihi sesama kami manusia lebih lagi. Sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah lewat Zoom online, semua sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jaga kekuatan, jaga kesehatan kami. Jaga hati kami Tuhan di hari-hari akhir ini. Biar kami bisa menyembah Engkau, berbakti kepada Engkau. Di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat kami semua yang sudah diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Iya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben yang begitu semangat dan antusias memberitakan kasih Tuhan Yesus. Sungguh kasih yang terbesar. Ya, kasih tanpa syarat. Itulah kasih agape. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada Bapak Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelumnya apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh melambaikan tangannya atau mengangkat tangannya untuk kita saling mengenal satu sama lain. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hari Jumat tanggal 15 April 2022 ada ibadah Jumat Agung yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung jam 8.25. Dan hari Minggunya kita tetap ada ibadah tanggal 17 April 2022 yang diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Tempatnya berada di tempat ini. Untuk selanjutnya, kami juga mengundang adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah via Zoom jam 10.15. Untuk informasi, untuk link bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandi. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai 9 untuk ibadah Zoom usia tunas muda PDAMS hari Jumat 15 April 2022 diliburkan. Selanjutnya untuk remaja dan dewasa PDAMS yang dikasih Tuhan, kami mengundang untuk mengikuti ibadah Zoom yang dipimpin langsung oleh Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami mengundang seluruh jemaat PDAMS untuk mengikuti ibadah Bidstone malam via Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Untuk informasi Bidstone malam bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Untuk seluruh jemaat juga harus menaati protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan juga hindari jabat tangan. Dan setelah ibadah bisa tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kolekte, dapat memasukkannya ke dalam amplop yang sudah tersedia di kursi masing-masing dan dapat memasukkannya ke dalam kotak yang berada di luar. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Stephen atas pengumuman yang sudah dibacakan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Ada dalam ibadah ini? Ada? Saya lihat ada satu ini, Ibu Maria ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih
Nanti minggu depan datang lagi ya Bu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Henry Kaung memberikan doa berkat serta doa penutup. Haleluya. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Yes, Lord. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. Then sing my soul. Mari Bapak Henry Kaung. Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Thank you, Lord. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. 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 Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Dengan tamatnya ibadah kami pada pagi hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena lawatan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah dibentangkan di tengah-tengah kami, dan telah memberkati kami semua. Segala persoalan kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, firman Tuhan cukup untuk menjawab dan menyelesaikan setiap permasalahan kami. Namun ajari kami terus Tuhan, untuk kami tetap taat dan setia di dalam mengiringi Engkau, beribadah kepadamu, bahkan melayani pekerjaan. Apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan menjagai kami. Karena Engkau yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami taruhkan iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Dengan kekuatan kemampuan Roh Kudus, kami tidak akan mundur. Ketika pencobaan, ketika masalah datang, tapi kami maju terus, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kami dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau telah percayakan melayani kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, Pendeta Ruben di dalam mengajar di sekolah Alkitab, bahkan di mana dia melayani Tuhan, Engkau memakai dia Tuhan dengan hikmat surgawi. Tambah-tambahkan Tuhan Yesus urapan-Mu, penyingkapan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Perkayakan dia Tuhan Yesus, perlengkapi dia dengan firman-Mu ya Bapa. Sehingga dimanapun dia berada, dia menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati yang memimpin pujian, berkati para singers yang memainkan alat musik. Semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya di awan-awan purmanya dan membawa kita semua yang percaya kepadanya masuk di dalam pesta perjamuan kawin bersama dengan anak domba Allah untuk tinggal kekal selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Bagi jemaat Tuhan, mohon duduk dulu. Nanti para usher akan mengatur untuk jalan menuju lift baris per baris, ya, agar tidak terjadi berdesak-desakan nanti di depan lift, ya Bapak Ibu ya. Kami mohon kesabarannya.